Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan dengan NIM 245520111102 dari kelas TIF-RM 24A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas mata kuliah Sistem Basis Data yang telah saya kerjakan, yaitu Sistem Informasi Stok Gudang Tekstil. Mari kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Untuk sistem ini, saya telah mengidentifikasi beberapa entitas dan atribut penting. Di antaranya adalah ada entitas barang dengan atribut kode kain sebagai primary key, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Kemudian ada entitas supplier dengan atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor kontak. Kemudian ada entitas penerimaan barang dengan atribut nomor terima sebagai primary key, tanggal terima, dan ID supplier sebagai origin key. Kemudian ada entitas data penerimaan barang. Ini adalah gabungan dengan nomor terima dan kode kain sebagai primary key dan origin key, serta jumlah diterima dan harga per unit. Kemudian ada entitas pengeluaran barang dengan atribut nomor keluar sebagai primary key dan tanggal keluar. Kemudian ada entitas data pengeluaran barang. Ini mirip dengan data penerimaan, memiliki nomor keluar dan kode kain sebagai primary key dan origin key, dan jumlah keluar. Untuk memetakan hubungan antar data, saya menyusun entity relationship diagram atau ERD dengan notasi Crossfoot. Nah, diagram ini menampilkan entitas pertama seperti supplier, barang, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, di sini bisa dilihat ada setiap entitas saling terhubung. Misalnya satu supplier memiliki banyak penerimaan barang dan satu transaksi penerimaan bisa mencatat banyak barang. Ini adalah gambaran visual bagaimana semua data akan saling berkaitan dalam sistem ini. Dari ERD yang telah saya bahas, saya kemudian menerjemahkannya ke dalam skema relasional. Ini adalah gambaran detail struktur setiap tabel dalam basis data lengkap dengan primary key dan origin key serta tipe datanya. Nah, di sini yang pertama ada tabel supplier. Di sini ada ID supplier sebagai primary key, diikuti oleh nama supplier, alamat, nomor kontak. Kemudian ada tabel barang. Di sini ada kode kain sebagai primary key dengan tipe datanya char, not null, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Kemudian ada tabel penerimaan. Di sini nomor terima sebagai primary key dengan tipe datanya char, not null, tanggal terima, dan di sini ada ID supplier yang berfungsi sebagai origin key, menghubungkan penerimaan ini dengan data pemasok di tabel supplier. Kemudian ada tabel pengeluaran. Mirip dengan penerimaan, tabel ini memiliki nomor keluar sebagai primary key dengan tipe datanya char, not null, dan tanggal keluar untuk mencatat kapan barang dikeluarkan. Kemudian ada tabel detail penerimaan. Ini adalah tabel penghubung antara penerimaan dan barang. Ia menggunakan kombinasi nomor terima dan kode kain sebagai primary key gabungan sekaligus origin key. Selain itu ada jumlah diterima dan harga per unit. Kemudian ada tabel detail pengeluaran. Nah, sama seperti detail penerimaan, tabel ini menghubungkan pengeluaran dan barang. Ia juga memiliki kunci utama atau origin key gabungan dari nomor keluar dan kode kain, serta mencatat
jumlah keluar. Untuk di bagian implementasi SQL, di sini kita membuat database baru yang bernama DB Innotext. Kemudian kita masuk ke dalam database-nya. Nah, kemudian kita membuat tabel yang bernama supplier. Tabel ini akan menyimpan informasi pemasok dengan ID supplier sebagai primary key, serta data seperti nama supplier, alamat, dan nomor kontak. Kemudian kita membuat tabel barang. Nah, ini tabel ini berfungsi untuk mencatat data klien, termasuk kode klien sebagai primary key. Kemudian ada nama klien, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Kemudian kita membuat tabel penerimaan. Tabel ini merekam setiap transaksi penerimaan barang dengan nomor terima sebagai primary key. Terus ada tanggal terima, dan di sini ada ID supplier sebagai version key yang merujuk ke tabel supplier. Kemudian kita membuat tabel pengeluaran. Nah, ini tabel ini mencatat transaksi pengeluaran barang dengan nomor keluar sebagai primary key dan ada tanggal keluar. Kemudian kita membuat tabel penerimaan, data penerimaan. Nah, di tabel ini adalah tabel detail yang menghubungkan penerimaan dan barang yang menggunakan kombinasi nomor terima dan kode klien sebagai primary key gabungan sekaligus version key, serta mencatat jumlah diterima dan harga per unit. Kemudian kita membuat tabel detail pengeluaran. Tabel ini serupa dengan detail penerimaan, menghubungkan pengeluaran dan barang dengan nomor keluar dan kode klien sebagai primary key gabungan dan kunci asing atau version key, serta mencatat jumlah keluar. Nah, untuk setelah semua tabel berhasil kita buat, langkah selanjutnya adalah memverifikasi apakah struktur tabel sudah terbentuk dengan benar. Kita bisa menggunakan perintah show tables. Nah, ini untuk melihat daftar tabel yang ada dalam database DB Innotext kita. Seperti yang terlihat, semua tabel yang telah kita buat ada di sini terdaftar ya. Tuh. Kemudian, dan inilah visualisasi hubungan antar tabel dalam database kita. Diagram ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana setiap tabel saling terhubung melalui version key, seperti penerimaan yang terhubung ke supplier, kemudian atau data penerimaan yang menghubungkan dengan barang. Kemudian relasi ini memastikan integritas data dan memungkinkan kita melakukan query yang kompleks untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi dari seluruh sistem. Demikianlah presentasi dari saya mengenai sistem informasi staf gudang tekstil Innotext ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.